ya, ini kan baru baca pres ya, bakal calon presiden dan bakal calon wapres. Nah kan yang punya otoritas untuk mengusung itu adalah partai politik. Nah kalau nanti kemudian sudah definitif sebagai calon presiden, terdaftar di KPU, nah kemudian baru kita akan suruhkan mana yang akan lebih maslahat untuk kepentingan bangsa dan negara, siapa orang. Tapi tetap kita sudah punya kriterianya, orang seperti apa yang layak untuk didukung sebagai presiden, wakil presiden di negeri ini. Seperti itu. Ada lagi, silakan. Dari oligarki, anti oligarki channel. Anti oligarki channel. Ya. Masyarakat sudah gamblang mengatakan bahwa investasi yang dirempang itu adalah akal-akalan dan jelas itu merupakan invasi. Bukti bahwa usaha pengosongan dari para pemerintah itu jelas-jelas itu merupakan satu tindakan semacam penjajahan, membuat suatu negara baru yang tidak bisa dimasuki. Maka oleh karenanya harus berani tegas, bukan memaklumi investasi ini, bukan investasi, dan harus berani menolak untuk dibatalkan dan biar diserahkan kepada kepemimpinan yang akan datang. Mungkin itu yang kami butuh tanggapan lagi dari saya. Terima kasih. Terkait dengan Rempang, sebagaimana kita ketahui, Pulau Rempang itu luasnya kurang lebih 17.000 hektar. Bahkan saya sebagai orang Bandung itu ada namanya kota Cimahi. Nah ini Pak Mursalin orang Cimahi ini. Itu Cimahi itu luasnya hanya 4.000 hektar Pak Mursalin. 4.200 hektar. Jadi Pulau Rempang itu 4 kali luas kota Cimahi gitu. Nah sedangkan perusahaan kaca itu di pusatnya kan cuma 128 hektar ya Bang Marwan ya. Jadi tidak logik di pusatnya saja 128 hektar, ini di Pulau Rempang akan dibangun hampir 17.000 hektar. Nah ini ada apa? Maka bukan hanya persoalan investasi atau ekonomi, tapi kita menduga ini adalah bagian daripada invasi. Nah makanya kita pernah melakukan aksi menolak invasi investor Cina, karena ini menyangkut juga masalah kedaulatan negara. Tentu kita akan serius ya. Bahkan di sini tadi ada perwakilan dari Kepri. Nah itu yang selama ini standby ya. Jadi kita dapatkan informasi bahwa pemerintah di sana, terutama sebagai wali kota Batam, nih ada informasi yang punya otoritas katanya di sana itu menghendaki seolah-olah bahwa persoalan Rempang itu jangan pihak luar ikut campur, maksudnya warga Pulau Rempang. Nah, ini kan keliru. Ya investornya juga dari Cina, masa orang luar tidak boleh. Nah ini persoalan Rempang ini bukan hanya persoalan warga Rempang, bukan hanya persoalan orang Batam, bukan hanya persoalan Kepri, bukan hanya persoalan Riau, tapi juga persoalan rakyat Indonesia. Makanya kita serius untuk mendesak agar investasi itu dibatalkan, karena itu tidak memberikan kebaikan kepada rakyat Rempang, termasuk untuk kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu Pak Mursalin. Saya tambah sedikit terkait dengan Pulau Rempang. Konstitusi negara kita itu sudah jelas berbicara bahwa tanah, air, bumi, dan segalanya itu yang dimiliki oleh negara adalah untuk kesejahteraan, dipergunakan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Maka tugas pemerintah untuk mengelola bumi, hasil bumi itu yang dapat membawa hasil kepada bangsa Indonesia. Termasuk kasus Pulau Rempang, itu semestinya penguasa negara melakukan gerakan pemberdayaan Pulau Rempang yang mensupport, mendukung dan memajukan masyarakat di Pulau Rempang dengan tidak mencabut hak dasar mereka. Jadi ketika pengosongan yang dilakukan
dan dihadirkan investor luar, itu dapat dipastikan lama atau cepat atau lambat, suatu masa penduduk asli bisa tersingkir dan investor bisa berkuasa. Dan ini sudah ada bukti-bukti yang terjadi di dunia ini. Oleh karenanya MPUI itu berusaha untuk mempertahankan hak bangsa Indonesia yang sesuai dengan konstitusi negara dengan langkah-langkah yang kami lakukan ke depan insyaallah. Intinya bangsa dan negara itu harus diselamatkan sesuai dengan konstitusi. Dan konstitusi itu lebih diutamakan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sikap MPUII tegas bahwa ada gerakan, dari mana saja gerakan itu datang, kalau itu bertentangan dengan konstitusi, Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia akan bergerak bersama rakyat untuk mengarahkan pihak yang sudah menyimpang gerakannya dari konstitusi. Terkait dengan pertanyaan Ermol tadi, Palestina itu merupakan tanah tumpah darah bangsa Islam Palestina. Dan bangsa Yahudi sudah lama berkeliaran di bumi semenjak gerakan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dalam periode Khulafaur Rasyidin sampai munculnya Khilafah Bani Umayyah, Khilafah Bani Abbasiyah, sampai kepada Khilafah Bani Utsmaniyah. Nah, pasca berakhirnya Khilafah Bani Utsmaniyah di 23 Maret 1924, maka dunia barat bangkit. Inggris memprakarsai lahirnya negara Israel di tanah tumpah darah umat Islam Palestina. Ini juga satu pelanggaran hak asasi manusia yang dideklarasikan di Paris di tahun 1948, The Universal Declaration of Human Rights, DUHAM. Jadi semestinya PBB harus bertindak tegas dan jelas kalau ada pihak-pihak yang merampas hak wilayah tempat tinggal dan tanah tumpah darah pihak lain, PBB harus bersikap tegas. Kalau itu yang dilakukan, baru selaras dengan deklarasi PBB yang menyatakan tidak boleh ada lagi penjajahan di muka bumi. Jadi ketika PBB lahir pasca Perang Dunia Kedua di tahun 1945, PBB sudah menyatakan bahwa tidak boleh ada lagi penjajahan di muka bumi. Nah, kalau hari ini PBB diam, berarti PBB tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Ini menjadi satu pelanggaran besar secara internasional. Terkait dengan politik dinasti, kalau tidak diatur dalam konstitusi dan perundang-undangan, itu siapa saja bisa mengangkat, menurunkan kekuasaan kepada siapa yang dia mau. Secara hukum tidak salah, tapi sebagai bangsa yang beradat dan beradab, menurunkan kekuasaan dan kepemimpinan kepada anak cucu itu melanggar dari hukum adat atau dari adat dan dari adab bangsa Indonesia. Makanya kalau itu yang terjadi,
bangsa bisa menilai nanti bangsa yang memberi konten berapa dan bangsa yang berpihak kepada siapa. Terkait dengan kriteria yang sudah disampaikan oleh Ustaz Asep tadi, kriteria itu disampaikan MPUII sebagai pegangan pada umat Islam Indonesia, dan umat Islam Indonesia nanti ketika sudah ada calon tetap presiden dan wakil presiden menyesuaikan dengan kriteria dari kedelapan MPUII. Sementara siapa yang mau dipilih bukan hari ini, nanti ketika ada calon. Sekarang belum ada calon lagi, maka siapa yang kita pilih kita tidak tahu. Begitu ada calon, dipasang kriteria ini, kepada siapa kriteria ini cocok untuk disandang. Terima kasih. Silakan. Satu lagi mungkin ya, ini untuk ya silakan dari Suara Islam ini. Ya silakan. Baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para asatid yang saya hormati, nama saya Sodik Ramadan dari Suara Islam. Ada poin 1, kemudian poin 3 dan poin 5 yang ingin saya tanyakan dan mintai rincian gitu. Yang pertama itu adalah pernyataan yang global, yang umum ya. Kita media ingin mengetahui keluar statement secara global seperti itu sebenarnya apa hal-hal rinci yang telah dibahas di sidang umum ketiga ini, sehingga kemudian menyimpulkan bahwa kehidupan kita deformatif, menjauh dari cita-cita para pendiri bangsa. Saya berpikirnya kan berarti ada banyak sekali persoalan. Nah, persoalan-persoalan itu bisa dirinci apa saja sehingga kesimpulannya bisa seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini juga global ya, mengamanatkan keikutsertaan bangsa. Rincinya bagaimana? MPUI ini bangsa ini melawan penjajahan dan kemudian menjaga ketertiban dunia itu yang seperti apa yang diinginkan peran dari baik pemerintah maupun masyarakat Indonesia yang real begitu. Kalau berharap ke OKI ya, OKI itu kan sering dipelesetin OIC ya. Jadi apalagi yang kita harapkan juga dari OKI, PBB saja tadi sudah disebut oleh Dr. Hasanuddin sudah enggak berperan begitu. Muhammadiyah sudah mengkritik PBB itu istilahnya itu mengalami impotensi, jadi mandul begitu. Jadi kalau misalnya ada hal-hal real begitu, apa kira-kira? Apakah doa, menurut nazilah, kemudian bantuan kemanusiaan, akses bantuan kemanusiaan sampai sekarang kan belum bisa. Nah ini sepertinya yang belum secara tertulis itu disampaikan oleh MPUII ini. Kemudian yang kelima, terkait yang kelima, tadi disebutkan bahwa MPUII ini adalah hasil dari istimewa yang pertama tahun 2018. Istimewa ulama itu kan 3 kali ya Ustaz ya? 4 kali. Hasilnya adalah waktu itu mendukung, terakhir itu sikapnya adalah mendukung Prabowo ya. Ya, 2019 kan mendukung Prabowo ya. Nah, ini kan belum ada nama untuk kali ini 2000. Kalau ini ditanyakan kriteria ini masih masuk ke semuanya. Nama yang muncul ini masih masuk semuanya. Cuma pertanyaan saya terkait dengan dinasti politik itu. Saya berpikir begini, apakah tidak ada niat dari para ustadz, tokoh di Istimewa maupun di MPUI ini khususnya untuk menasehati Prabowo? Saya ingin mengingatkan bahwa Prabowo dan kawan-kawanlah yang menarik Jokowi dari Solo ke Jakarta. Dia pula yang menurunkan Ahok dari DPR menjadi wakilnya Jokowi, sehingga 2012 dia menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Kemudian 2016 Ahok yang ditunjuk oleh Prabowo itulah yang akhirnya menyebabkan aksi 212. Nah, dengan isu-isu dinasti politik ini
kemungkinan Prabowo juga yang akan mengambil Gibran sebagai cawapres. Kalau misalnya dia jadi, misalnya ya, dia jadi, kemudian dia menjadi presiden, wakilnya adalah ya bagi para ustadz, bagi para senior, anak kemarin sore ya, yang belum pengalaman, ada apa-apa dengan presiden, kita akan dipimpin oleh anak kemarin sore. Apakah ini apa? Kalau bahasa kasarnya, upaya untuk mengacak-ngacak bangsa ini nggak dihentikan. Ya, dari 2012, kemudian 2014, 2016, nanti akan ada gerakan apa lagi kalau misalnya itu terjadi? Apakah tidak ada nasihat itu diluncurkan kepada Prabowo? Terima kasih. Ini untuk pertama direspon oleh Profesor Daniel dulu. Ya, terima kasih. Tadi itu yang terakhir itu ya, itu bukti deformasi yang kita lihat makin besar. Jadi begitu Undang-Undang Dasar 45 itu diganti dengan Undang-Undang Dasar 2002, maka proses-proses rekrutmen pimpinan nasional itu menjadi diserahkan pada partai politik dan mengandalkan uang untuk dan proses-proses tersebut. Kemudian lahir undang-undang yang berbagai macam sektor sudah minerba, nanti mungkin Bang Mawan bisa menambah, di mana tadi yang disebut juga maladministrasi publik. Jadi satu upaya kerjasama antara DPR dan pemerintah terpilih untuk melahirkan undang-undang bukan untuk kepentingan publik, tapi untuk kepentingan elite atau oligarki. Jadi itu yang asal persoalan hulunya itu, Mas. Ya. Jadi kalau kemudian ada perilaku aneh-aneh di sekitar Pilpres ini, itu kita lihat sebagai konsekuensi yang mungkin mengasihkan di satu segi, tapi juga sebenarnya bisa kita duga. Ya. Di Amerika pun ada semacam dinasti politik. Ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, untuk masyarakat Indonesia yang relatif memilih itu tidak berdasarkan pertimbangan matang yang well informed, tapi oleh penggalangan. Jadi saya kira ini yang kita tentu khawatir tadi, kekhawatiran panjenengan mengenai tadi ya, kita dibimbing oleh seorang anak kemarin sore ya, itu sekarang wujud, yang kemarin mungkin tidak terbayangkan. Ya. Saya kira yang kita perlu nasihati tidak cuma Pak Prabowo ya, mungkin Pak Prabowo mengambil peran yang cukup besar, tetapi kita harus menasihati seluruh elite ini ya, dan menasihati rakyat sendiri supaya kita ini kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli ya, karena itu yang akan memberikan proses-proses suksesi kepemimpinan yang lebih bisa ditentukan oleh para wakil-wakil kita ya, yang lebih well informed ya. Jadi pemilihannya tidak asal-asalan dan hasil dari penggalangan dan pencitraan ya. Jadi saya kira ini ya. Untuk soal deformasi tadi itu ya Mas ya. Kemudian betul tadi soal Palestina mungkin terlalu sempit ya. Tapi organisasi resmi yang kita punya itu memang oke itu ya. Tentu kita tidak terlalu optimis dengan ini ya. Dan kita jelas ya, kita mendukung upaya-upaya pembebasan Palestina dari agresi Israel dan juga pembebasan Baitul Maqdis ya. Yang lain-lain saya kira yang nomor 5 tadi kita tidak dalam posisi saat ini paling tidak untuk menyebut nama ya, karena memang calonnya belum ada ya. Saya kira yang lain mungkin Bang Marwan mau nambah mungkin. Saya menambah. Poin kelima itu ya. Jadi kalau disebutkan di sini masalah kriteria itu lebih spesifik, bisa saja tidak merujuk ke masalah konstitusi dan hukum. Ya. Dibilang
tidak punya pengalaman atau kemarin sore dan sebagainya. Tapi bagi kita yang sangat penting adalah bukan soal siapa orangnya, tapi kita bicara tentang aturan main yang sudah diatur di dalam konstitusi, lalu ada TAP MPR, lalu ada Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017. Nah, kalau dalam undang-undang itu sudah diatur bahwa usia minimal itu 40 tahun, ya aturannya seperti itu. Jangan coba untuk dirubah melalui mekanisme yang juga tidak diatur dalam konstitusi atau penyelenggaraan negara, di mana kita dalam penyelenggaraan negara itu kan mengenal ada 3 cabang kekuasaan, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Nah, MK itu tidak punya peran untuk membuat undang-undang, membuat norma, atau bukan berperan sebagai legislatif. Nah, yang terjadi kita melihat ternyata kalau sampai nanti ya MK itu memutuskan bahwa ini turun ke 35 tahun misalnya, maka sudah berubah fungsi, bukan cuma menjadi lembaga yudikatif tapi juga menjadi lembaga legislatif. Untuk apa? Untuk kepentingan politik. Nah, di sini kita melihat kehidupan berbangsa dan bernegara kita itu, termasuk nanti kaitannya dengan poin 1, itu bukan hukum yang menjadi panglima, tapi politik yang menjadi panglima. Dan ini kita lihat ya, politik itu merambah kemana-mana, termasuk dalam membentuk undang-undang, hukum di nomor 2-kan, konstitusi di nomor 2-kan, maka penjarahan misalnya bicara sumber daya alam atau penghisapan lewat undang-undang Ciptaker, itu semua karena memang konstitusi dan hukum, aturan main, keadilan itu sudah di nomor 2-kan. Termasuk rencana misalnya bagaimana investasi di EKN atau di Rempang itu hukumnya, politik hukumnya itu sudah melangkahi konstitusi dan keadilan. Di sana juga sudah merendahkan martabat bangsa Indonesia, misalnya kalau membiarkan nanti yang berkuasa di IKN itu adalah para oligarki, pengusaha hitam, atau malah Cina. Jadi saya kira itu yang sangat penting, yang prinsip. Jadi bukan soal orang. Nah, kalau sudah hukum dilanggar, ternyata disebutkan, ternyata orangnya juga seperti itu, begitu. Artinya kan ini sudah politik menghalalkan segala cara, konstitusi dilangkahi. Dan karena itu, kalau tadi disebut tentang Pak Prabowo, saya kira kita juga ingin mengingatkan Pak Prabowo, jangan ikut-ikutan menghalalkan segala cara, jangan ikut-ikutan melakukan hal yang dilakukan oleh MK, yaitu mengkhianati konstitusi. Ya, memang ini belum diputuskan, masih besok. Tapi sebelum itu terlanjur, ya kita ingatkan MK untuk kembali kepada perannya sebagai lembaga yudikatif. Tapi sekaligus juga kita ingatkan Pak Prabowo supaya jangan ikut-ikutan mengkhianati konstitusi. Kalau keputusan MK itu sudah berkhianat, nanti meloloskan usulan umur menjadi turun, atau norma lain bisa saja pernah menjabat sebagai kepala daerah misalnya. Jangan seperti ini. Ini sudah terjadi pengkhianatan terhadap konstitusi, terhadap TAP MPR nomor 1198 tentang pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, yang artinya terjadi pengkhianatan terhadap amanat reformasi. Saya kira itu mungkin tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Bang Marwan. Ini Bang Marwan, salah seorang anggota MPUI perwakilan dari Jakarta. Saya hanya menambahkan terkait tadi isu Palestina yang disampaikan oleh ini Bang Sodik Ramadan, ya, bahwa langkah konkret apa yang dilakukan oleh MPUI. Jadi kaitan dengan masalah Palestina itu baru kita sidangkan pada sidang yang ini, yang ketiga. Namun di MPUI ini banyak para aktivisnya itu berbasis pimpinan Ormas Harokah. Sebagai contoh misalkan di Yogyakarta
itu ada ketua MUI DIY Ustaz Sukri Padoli, itu anggota MPUI, kemarin di Jogja menyelenggarakan aksi bela Palestina. Kemudian ada juga ketua MSML Lampung, itu juga mengadakan aksi-aksi Palestina. Kemudian di Bima, nah saya sendiri di Jawa Barat, ketua Aliansi Pemuda Islam Jawa Barat. Nah, yang baru kita putuskan pertama yang sudah kita lakukan, kita mendorong kepada semua anggota MPU dan Jazarik agar melaksanakan kunut nazilah terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kemudian tadi amanat sidang MPUI, kita akan membentuk organ yang terkait untuk secara khusus dan fokus bagaimana kita turut serta. Tadi agendanya adalah memerdekakan Palestina dan membebaskan Al-Aqsa, Baitul Maqdis, seperti itu. Cukup sekiranya. Tadi Mas Sadiq Ramadan memintakan kerincian dari 3 poin, 1, 3, dan 5. Poin 3 itu terkait dengan penyelamatan NKRI. Kita paham bagi bangsa Indonesia ini yang memahami kondisi real hari ini, itu sebahagian kita tidak bisa tidur. Di mana ada wilayah-wilayah di kawasan timur yang sudah penuh sesak dengan pendatang dari luar negeri. Kemudian ditambah lagi dengan kasus Pulau Rempang. Itu juga bahagian satu paket untuk mewujudkan kekuatan luar di negara kita. Untuk keperluan pembelaan bangsa dan negara, MPUI memberikan langkah konkret melalui gerakan dakwah menyadarkan bangsa Indonesia ini tentang hak pertahanan terhadap tanah air. Hukul watan, mencintai tanah air dengan gerakan menyelamatkan tanah air ini dengan langkah-langkah muslihat, bukan provokatif, apalagi menentang konstitusi. Meskipun ada pihak yang menentang konstitusi untuk merampas Indonesia, kita menyelamatkannya tetap sesuai dengan konstitusi. Karena apapun kerja orang-orang yang zalim itu ada batasnya. Ada batasnya. Satu contoh umpamanya di poin kelima yang ditanyakan Mas Ramadan tadi. Bagaimana kalau nanti putra mahkota jadi calon wapres? Itu bisa saja terjadi karena pihak keamanan sudah dikuasai, pihak pelaksana pemilu sudah dikuasai, pihak penetapan hasil pemilu sudah dikuasai. Tapi kita harus yakin penguasaan demi penguasaan itu ada batas waktunya. Kalau saya boleh memberikan contoh, bagaimana dahsyatnya otoriter Ferdinand Marcos di Filipina. Istrinya Imelda itu berfoya-foya dengan harta negara, anaknya menguasai harta negara. Tetap ada pendukung dan dia bisa berbuat sesuka hati. Tapi pada masanya rakyat menggerebek dia, mengejar dia sehingga sekeluarga harus merantau ke wilayah Hawaii di Amerika Serikat. Lebih dahsyat lagi, Nicolae Ceausescu, penguasa komunis di Romania, itu malah setelah mencerai rakyat, menghakimi rakyat, menghalalkan cara untuk menguasai kekuasaan, itu dieksekusi oleh bangsanya sendiri, dibunuh dan disalib. Tidak tertutup kemungkinan ada penguasa zalim lain, ada otoriter lain yang akan mengalami hal serupa ketika bangsa sudah tidak bisa dihambat lagi kemarahannya. Di saat itulah persiapan yang dibuat oleh penguasa zalim itu satu persatu akan mundur dari lapangan. Pihak keamanan yang hari ini 100% mengamankan dia akan mundur selangkah demi selangkah. Pihak penguasa legislatif akan mundur, eksekutif dan yudikatif akan mundur satu persatu. Dan itu ada masanya. Itulah kalau ditanya apa langkah konkret MPUI berjalan
sesuai dengan konstitusi baik agama maupun negara, dan MPUI mengarahkan umat Islam dan bangsa Indonesia untuk menggerakkan dakwah penyelamatan negara dan penyelamatan orang-orang yang tersiksa termasuk perampasan tanah dan sebagainya, serta diikuti dengan doa, karena ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata yang paling ampuh bagi umat Islam, bagi orang beriman, manakala senjata-senjata lain umat Islam tidak memiliki lagi. Ingat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikejar-kejar, dihina-hina, dipukul-pukul di Makkah, beliau berangkat ke Taif. Di sana ada saudara mara ingin mengadu nasib, tapi di sana beliau juga dihina, dilempar, dikejar, diusir, sehingga dengan lenangan air mata beliau kembali ke Makkah. Di tengah jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihambat, dicegat oleh malaikat. Muhammad, kenapa engkau bersedih? Katakan kepadaku, apakah engkau bersedia aku cabut satu gunung dan aku lemparkan ke penduduk Taif agar mereka merasakan siksanya yang telah menghina engkau? Nabi mulia menjawab, jangan wahai malaikat. Walaupun hari ini mereka tidak mau mengikuti dakwahku, aku berharap anak cucu mereka nanti yang menjadi pembela agamaku. Kita sudah punya rujukan semuanya. Jadi jangan pernah ada orang mengklaim Islam atau umat Islam itu radikal, apalagi teroris. Tidak ada dasar sama sekali. Apalagi mengklaim umat Islam ketika menyampaikan dakwah berdasarkan Al-Quran Al-Sunnah itu dicap radikalis. Itu penyimpangan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 29 ayat 2 sudah jelas membebaskan umat beragama yang diakui di negeri ini untuk menjalankan syariatnya. Kenapa kalau ada umat Islam yang berdakwah dengan Al-Quran Al-Sunnah dicap radikalis, teroris, tapi ketika ada umat beragama lain yang lima lagi itu yang malah menyudutkan Islam, merampas atau umat Islam dan sebagainya, penguasa diam. Ini penyimpangan kekuasaan dan pembiaran kemaksiatan yang diatur dalam konstitusi. Mohon maaf, terima kasih. Saya kira cukup ya. Terima kasih kami sampaikan kepada insan media. Ini satu lagi yang paling pojok ini Ustadz Salim, nah Habib Salim, beliau ketua OC, nah ini orang Jakarta. Nah, alhamdulillah ini kita bisa mengadakan sidang umum ini, wasilah beliau, fasilitatornya. Jadi kami harapkan kepada insan media dapat menghabarkan ya, menginfokan, menginformasikan apa yang tadi kami sampaikan, dan mudah-mudahan sinergisasi kita bukan hanya hari ini, insya Allah ke depan kita akan melakukan berbagai macam rangkaian kegiatan yang kami harapkan mudah-mudahan insan media dapat bekerja sama dengan kita untuk menghabarkan berbagai informasi untuk perbaikan agama bangsa dan negara yang kita cintai ini. Mudah-mudahan semua jadi amal soleh ya, insya Allah. Nanti ini sudah tercatat, kalau ada media yang belum tercatat nanti bisa koordinasi dengan Mas Alwi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi kami sampaikan kepada teman-teman media kalau ada hal yang kurang berkenan. Pertemuan ini atau konferensi pers ini kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dul mana?